Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22 yang berbunyi, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita untuk mau merenungkan bahwa karena dosa satu orang, yaitu Adam, yang memperoleh upah dosa berupa maut atau kematian kekal, maka semua orang manusia dan keturunannya juga ikut menerima maut atau kematian kekal itu. Akan tetapi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, akan dapat menyebabkan semua orang yang mau hidup dalam persekutuan dengan Kristus, maka umatnya akan dihidupkan kembali, yaitu menerima kebangkitan dan seterusnya berhak menerima kehidupan kekal di surga bagi semua orang yang memang mau beriman percaya hanya kepadanya, bahwa Dia itu adalah anak Allah dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Sesungguhnya apabila setiap pribadi orang maupun juga keluarga, yakni barang siapa yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Akan tetapi bagi setiap orang yang tidak mau beriman percaya kepada Kristus, pasti juga tetap tinggal di dalam kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Dari nas renungan firman Tuhan ini, kiranya kita sebagai pribadi maupun sebagai keluarga orang yang mengaku beriman percaya hanya kepada Kristus ini harus selalu memohon pertolongan, memohon bimbingan kuat kuasa Roh Kudus agar Dia berkenan untuk menguatkan, meneguhkan iman percaya kita ini hanya kepada Kristus, supaya iman percaya kita ini tetap kokoh, kuat, dan teguh hingga kelak kita sampai pada waktunya di mana Tuhan Allah Bapa kita datang memanggil dan menjemput kita dari hidup di dunia ini dan akan dibawa kepada kehidupan yang kekal yang telah disediakannya di surga yang sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita ingat akan firman Tuhan Yesus Kristus yang telah ditulis pada Injil Yohanes 3 ayat 18 ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan dan kami hayati pada saat ini. Kami sungguh-sungguh mau menyatakan iman percaya kami, sebagaimana maut datang karena satu orang umat manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yang adalah Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami
nyatakan juga dalam kehidupan kami di masa yang akan datang, supaya kami juga tetap meneruskan hidup yang memenuhi akan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami di dalam memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang, terutama yang belum menerima, belum percaya, dan hidup di dalam keyakinan iman percaya hanya kepada Kristus ini, agar mereka juga kelak bersama-sama dengan kami di dalam komunitas persekutuan sebagai umat-Mu untuk menuju kepada kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat ini juga kami sadari betapa pergumulan hidup kami tidak bisa begitu saja lepas dari segala hal yang kadangkala kami harus mengalami sesuatu yang menyesakkan hati, yang membuat kami kadangkala bisa juga nyaris berputus asa, tetapi kami tahu oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melawan segala pencobaan yang memang berasal dari kuasa yang tidak menginginkan kami untuk dekat dengan Dikau, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kami. Kami sungguh-sungguh yakin bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Kau memberi kuasa kepada kami untuk benar-benar menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan sebagaimana yang setidak-tidaknya dari apa yang baru saja kami renungkan ini. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus, ketika kami juga harus tetap mempertahankan iman percaya itu atas dukungan maupun pertolongan kuat kuasa Roh Kudus sendiri. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berkenan untuk melengkapi, menyempurnakan seluruh harapan melalui doa-doa kami ini, dan hanya Tuhan yang bisa menyempurnakannya. Bahkan hanya Tuhan Yesus yang bisa mengabulkan doa permohonan kami yang kurang sempurna ini. Karena kami hanya bersembah sujud memohonkan dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.